Apalagi kalau lagi nyetir, macet, wah udah deh itu. Pinggang udah sakit banget itu, sampai ke ini, masalahnya penjalar gitu loh. Sakitnya tuh jalar dia. Akhirnya disuruh operasi itu, tapi dokternya ngomong bukan operasi kok, laser doang gitu-gitu. Ketemu dokternya pun kayak sabar banget gitu. Ya apa ya, nenangin lah gitu, dokternya baik gitu. Kata dokter tindakan, aku bilang oh ya udah deh gitu, karena sebenarnya udah lelah juga ya, fisio terus kan sebenarnya. Kemudian saya lihat bahwa memang kalau HNP di lehernya ini, saya lihat memang bukan derajat berat. Kemudian HNP di pinggangnya pun dia bukan derajat berat. Jadi memang untuk tahap awal, pada pasien ini saya tawarkan yaitu PLDD di area pinggang, kemudian injeksi saraf ya di area lehernya. Iya, yang tangan lebih kerasa sih, lebih enak banget, dan biasanya tuh pasti sehari tuh pasti kesemutan. Dan ini setelah tindakan lagi nggak ada kesemutan sih. So far udah dikasih obat juga sama dokternya, udah enakan sih jalan, udah bisa bolak-balik. Ini aja udah mau pingin jalan. Lukanya kayak disuntik. Iya, kecil banget. Kemarin temen dateng lah ya untuk ini kan. Terus kayak mana lukanya, terus aku kasih unjuk. Lah, cuma titik doang. Iya, udah canggih banget sih sekarang ya. Kayak suntik vaksin ya. Kalau awalnya nggak bisa duduk, jadi kalau duduk tuh sakit lah belakangnya. Nah terus kalau dailynya itu biasa dia akan sakit pinggang, kayak bener-bener kayak encok kayak nenek-nenek gitu. Terus sampai ke kaki, jalar dia sakitnya. Kaki kalau aku kanan, ngejalar, sempet juga kayak lagi nyetir gitu, tiba-tiba jarinya begini gitu. Jari kakinya tuh kayak ngelipet gitu. Cuman aku nggak tahu ya maksudnya ada hubungannya atau enggak, tapi itu yang aku rasain. Terus kalau lagi kambuh ya itu jalannya pincang-pincang, jadinya nggak bisa kayak jalan normal gitu. Berdiri pun nggak bisa lama. Kalau berdiri lama tuh dia langsung ini, kakinya langsung kayak kram gitu. Apalagi kalau lagi nyetir, macet, wah udah deh itu. Pinggang udah sakit banget itu, sampai ke ini, masalahnya penjalar gitu loh. Sakitnya tuh jalar dia. Ya udah akhirnya ke klinik, terus dibilang wah kayak gini masih muda lah, nggak bakal saraf kejepit gitu lah, dokternya ngomongnya gitu. Terus kayak ya dalam hati juga iya sih nggak mungkin lah gitu. Kan tanya-tanya teman-teman, konsul ke dokter, memang dokter tulang. Akhirnya di MRI baru tuh kelihatan oh iya memang ada penyempitan kayak gitu. Terus ya udah akhirnya MRI ulang, ternyata makin buruk lah untuk saraf kejepitnya itu, makin buruk. Akhirnya disuruh operasi gitu, tapi hati ini masih belum itu ya, belum apa, masih takut lah apa ini gitu. Sebenarnya dokternya ngomong bukan operasi kok, laser doang gitu. Akhirnya coba untuk ke beberapa dokter lah. Selama ke beberapa dokter minta visio dulu lah, karena masih takut lah untuk operasi itu. Ya udah akhirnya masukan dari sana sini, dari teman-teman juga, dari atasan aku juga rekomen untuk kesini gitu. Terus ketemu dokternya pun kayak sabar banget gitu. Ya apa ya, nenangin lah gitu, dokternya baik gitu. Kayaknya nih dokter bakal tahan dengan apa ya istilahnya, kalau aku merasa kesakitan mungkin nih dokter bakal sabar banget nih, tapi memang kenyataannya sabar banget sih. Udah akhirnya kata dokter tindakan, aku bilang oh ya udah deh gitu, karena sebenarnya udah lelah juga ya, fisio terus kan sebenarnya lelah. Ya udah akhirnya mutusin untuk tindakan ini sama dokter di sini gitu. Ya, jadi pasien ini datang dengan keluhan nyeri leher, menjalar ke tangan, kemudian juga nyeri pinggang. Pasien ini telah menjalani fisioterapi, namun memang belum ada perubahan banyak lah untuk nyeri di area leher dan pinggangnya. Kemudian saya lihat bahwa memang kalau HNP di lehernya ini, saya lihat memang bukan derajat berat. Kemudian HNP di pinggangnya pun dia bukan derajat berat, jadi memang belum sampai banyak menjepit saraf. Kemudian dominan nyerinya itu kalau yang di leher itu menjalar ke tangan, kalau yang di pinggang itu dominan nyerinya di pinggang. Leher sama pinggang. Udah sering kesemutan, kebas gitu di tangan kanan. Iya. Kirinya malah nggak apa-apa nih. Tapi ya gitu, kayak kanannya suka kesemutan. Terus kadang lagi beraktivitas nggak enak gitu loh, kayak pegel, terus sakit lah gitu di sini. Jadi kayak
dari sini ke sini tuh nggak enak banget. Jadi memang untuk tahap awal pada pasien ini saya tawarkan yaitu PLDD di area pinggang, kemudian injeksi saraf ya di area lehernya. Injeksi saraf pada area leher itu jadi gunanya dua. Pertama untuk sebagai terapeutik, artinya kita untuk mengurangi nyeri yang menjalar ke tangan tadi. Yang kedua bisa juga berfungsi sebagai diagnostik karena memang nyeri menjalar leher itu kan banyak ya penyebabnya. Jadi memang untuk memastikan bahwa memang problem pada pasien ini yaitu pada area cervical atau leher. Jadi nama injeksi ini namanya selective nerve root block. Jadi memang rutin kita lakukan pada pasien-pasien dengan keluhan seperti ini. Ya, jadi memang PLDD ini kan merupakan suatu tindakan minimal invasif. Nah, memang kriteria yang bisa dilakukan itu terutama pada HNP ringan, di mana setelah menjalani fisioterapi tapi nggak ada perubahan, dan kemudian keluhannya itu biasanya dominan di pinggang, di mana nyeri menjalarnya itu minimal atau tidak ada. Nah, biasanya bisa kita lakukan opsi dengan PLDD untuk mengurangi nyeri pinggangnya ini. Kalau yang leher udah enak sih. Iya, yang tangan lebih kerasa sih. Lebih enak banget dan kesemut sampai saat ini kesemutannya belum ada sih. Biasanya tuh pasti sehari tuh pasti kesemutan. Dan ini setelah tindakan lagi nggak ada kesemutan sih. So far udah dikasih obat juga sama dokternya, udah enakan sih jalan, udah bisa bolak-balik. Ini aja udah mau pingin jalan. Udah bosen ini kan di bed doang. Iya. Lukanya kayak disuntik. Iya, kecil banget. Kayak aku kan kemarin temen datang lah ya untuk ini kan. Terus kayak mana lukanya? Terus aku kasih unjuk. Lah, cuma titik doang. Iya, udah canggih banget sih sekarang ya. Iya, kayak suntik vaksin. Oke, jadi memang kalau misalkan karena memang PLDD suatu tindakan minimal invasif ya, jadi biasanya pasien besoknya atau 2 hari kemudian sebenarnya udah boleh sih melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian di area leher sama dengan injeksi tersebut diharapkan nyerinya akan membaik dan nanti pasien kita sarankan untuk kontrol kembali untuk evaluasi bagaimana nyeri pada pasien tersebut.